Oke, selamat malam Menyanders dari seluruh penjuru nagari. Eh, kita kembali lagi di episode 128 Pambukaning Gedong Kencono Sirnaning Telogo Banyu Biru. Oke, Mas Agungnya sudah ya. Halo Arya, Halo, halo Om, suaraku ya, aman? aman aman. Suaraku aman nggak? Aman, Om, aman, aman, aman. Soalnya jaraknya. Ini jaraknya baru Om, atau pakai meja baru atau gimana? Enggak sih, enggak meja baru ya. Meja tetap pakai meja yang lama. Cuman ini kan masalahnya posisinya aku pindah lagi di tempat saudara di Jakarta. Hmm, ini sepertinya eh, Mbak itu udah di Junior ya? Sudah, Udah. sudah standby. Harusnya sebentar lagi akan bergabung. Oke. Oke. Gimana? Berarti Om posisinya sedang di Jakarta berarti Om sekarang belum tidak di timur berantas berarti. Ya, ya. Ya, mungkin masih di Timur Berantas, tapi di Jakarta. Gitu. Oke, oke, oke. Ini sebentar. Tadi sudah aku invite. Belum ya? Aku udah invite sih. Oh, unable to join. Atau dianya belum request ya? Udah sih Om, udah online. Tadi udah Coba. mm, tadi aku udah invite mungkin tadi enable-nya. Ah, ini udah bergabung di dalam. Nah, itu dia. Malah Halo. kebalik sebentar. Aku bodoh. Nah, Halo Mbak. Halo. santai. Ini Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Bendalu kok sonten. Sonten pagi ya, sok Jawa saya. oh iya. Iya Kita malah masih ada semangat pagi. Kita semangat Masih pagi semangat pagi berarti. banget. Iya. dari tadi nggak sih latihan sinar matahari terus sih ya, jadi anu di dalam Ya, ruangan. Gimana nih Mbak suara saya Sari? terdengar dengan baik ya. Aman? Bagus ya, jelas. Gimana posisi? Saya di Jakarta, di Haji Nawi. Tidak jauh Hmm, dari Pondok Indah. Biasanya kalau udara bagus begini kedengaran Bapak siapa dipanggil ditunggu ke depan gitu. oh iya iya. Eh Oke. di ini ya apa kemarin kan yang menghubungi kita tuh Mas Boni. Dengan Mas Boni kayak kenal deket ya Mbak Sari. Ya, Akhirnya kami menghubungi satu perjuangan. Bu Sari atau Bu apa sebaiknya? Oh iya, aku manggilnya Eh, apa ya? Sa- ya, ya, Sari aja lah. Mau manggil Mbak boleh, Mbak aja lah biar muda. Mbak. Mbak aja biar muda. Kalau tante nggak ya? Dipanggil Gak Dengan Bu beda aja. juga nggak apa-apa. kita Muda, makin muda makin bagus. saudara ya Bu. Halo Mbak. Iya. Kalau kalau saya sih biasanya kalau teman-teman deket saya suka manggil saya Mbok gitu karena saya kayak Mbok-mbok. Jadi saya terima aja kalau dipanggil Mbok. Iya Aku iya. manggilnya Mbak aja, Mbak Sari berarti ya. Oh, Iya. Oke, enggak. oke. Itu juga Sari loh. Bu Sari juga loh. Aduh. Oke, kalau gitu hari ini kita ada berapa slide? 104 slide. Mbak sudah siap menyumbangkan suaranya? Ya. Jadi kita mulai langsung aja atau gimana? Boleh, Boleh boleh, mulai. boleh, boleh. Oke, Oke. langsung aja. Eh, Jadi Pambukaning Gedong Kencana part 2.3 Sirnaning Telaga Banyu Biru slide 1. Telaga atau danau adalah air yang terjebak dalam suatu cekungan sehingga terlihat seperti genangan yang sangat luas. Seharusnya Jadi air telaga itu sangat jernih.
Nomor satu dulu. Jadi, oh satu dulu, oke. Maaf, saya orang baru. Ya, jadi di sini kan pada dasarnya kita mencurigai tentang keberadaan Danau Banyu Biru. Danau Banyu Biru yang katanya orang zaman dulu tuh wangi gitu, pakai kata wangi-wangi gitu, tapi wangi apa gitu kan. Jadi karena kalau ini ketemu berarti kan harusnya Mojopahit ada di baratnya ya. Saya tidak mau Majapahit, saya mau Mojopahit ya, harusnya ada di baratnya. Jadi bukan di, jadi harusnya tidak di tempat yang jauh-jauh dari posisi ya, nggak jauh-jauh tuh ya mungkin kalau naik mobil mungkin 3 jam 4 jam perjalanan gitu lah. Paling lama 3 jam perjalanan deh. Kira-kira begitu. Itulah Danau Banyu Biru. Cuman itu kira-kira ada di mana. Nah ini yang akan kita bicarakan hari ini. Oke Ini Mbak, ada yang lanjut. ngomong Banyu Harum ya Om katanya. Banyu Harum. Banyu Oh, Harum. iya iya Banyu iya. apa Wangi gitu kan. Oke, kalau gitu lanjut ke slide kedua. Yang kedua. Slide berikutnya. Seharusnya air telaga itu sangat jernih hingga bisa mendukung kehidupan di dalam telaga dan yang berada di dekat telaga. Nah, jadi kan air itu pada kemana gitu kan? Karena beberapa nama wilayahnya nanti ada yang kelihatan sih, tapi airnya kemana gitu judulnya. Ya lanjut dulu Mbak. Slide 3 ya. Ya. Sehingga tidak perlu dibuat alat untuk proses sistem pengolahan air agar air telaga menjadi bersih. Karena air tersebut harus dari aliran Amertasari yang datangnya dari Sungai Brantas. Nah, Sungai Brantasnya sendiri kan waktu itu sudah kita prediksi kira-kira ada di mana gitu kan. Yang jelas ada loh ujungnya pelabuhan. Nama pelabuhan di selatan cuma satu, terus makin ke utara banyak Namaci, gitu. Terus kemudian tiba-tiba tuh ada loh daerah namanya Tanjung Barat, tiba-tiba ada daerah namanya Kaliboto, dan ada daerah-daerah yang namanya Jati Bening dan sebagainya. Itulah kira-kira nggak jauh dari Brantas. Nah, karena alirannya itu sekarang juga disembunyikan, maka danonya ini juga disembunyikan. Lanjut, Mbak. Maka telaga juga bisa difungsikan untuk menyimpan penyimpanan air yang akan digunakan saat musim kemarau tiba. Jadi keberadaan Telaga Banyu Biru seharusnya letaknya tidak jauh dari Mojopahit. Karena memang untuk cadangan air ya, salah satunya untuk cadangan air itu. Jadi memang harus ada daerah itu gitu. Dan daerah itu memang nggak mungkin jauh dari Mojopahit. Dan ini tidak di Jawa Timur gitu kan. Lanjut, Mbak. Tentu saja posisi Mojopahit bukan di Telaga Banyu Biru, tetapi Telaga Banyu Biru posisinya berada di dekat Mojopahit. Di sini kita ngomong Mojopahit ya Mbak, bukan Majapahit. Karena Majapahit di mana nggak tahu. Kalau Mojopahit karena ada nama Prabu Hayam Wuruk kan jelas tuh, karena Hayam itu bukan sebutan Jawa Tengah Jawa Timur, sebutan Jawa Barat kan. Jadi sang Prabu Hayam Wuruk pasti dari Jawa Barat gitu. Ya kita lokalnya dari Jawa Timur seharusnya. Lanjut Mbak. Sehingga posisi keberadaan Telaga Banyu Biru akan membuat penamaan beberapa daerah dekat telaga akan mengenang nama dari telaga tersebut, terutama di daerah terakhir sebelum Telaga Banyu Biru disurutkan sampai habis airnya. Jadi nama-nama wilayahnya masih akan mendukung ya. Jadi di mana sih Telaga Banyu Biru itu, atau di mana sih tempatnya Tirto Harum itu, atau eh, ya itulah. Yang jelas itu tempatnya harus masih ada, dan bahkan di zaman Mataram masih ada. Makanya di zaman Mataram masih ada Bupati Banyu Biru dulu. Lanjut Pak. Saat akhir dari genangan Telaga Banyu Biru terjadi di zaman Mataram. Di saat itu Sultan Agung Anyakra-Kusuma memerintahkan kepada Citrasoma agar bisa menyurutkan dan mengeringkan Telaga Banyu Biru untuk dijadikan Kabupaten Banyu Biru. Berarti kan kalau dalam bahasa Jawa Barat banyu atau air itu apa sih, ngomongnya apa gitu. Jadi kan harusnya jelas ya, ada nama Banyu Biru itu apa gitu loh. Jadi eh, Banyu Harum atau Tirto Wangi itu apa gitu, di mana gitu. Lanjut Mbak. Jadi proses pengeringan air Telaga Banyu Biru terjadi pada akhir kerajaan Mojopahit sampai ke zaman kerajaan Mataram
di zaman Sultan Agung Anyakrakusuma. Jadi bahkan di sini seharusnya kita mulai berpikir Keratonnya Sultan Agung itu di mana sih sebenarnya gitu loh. Kira-kira beliau itu orang mana sih gitu. Ya mungkin banyak orang ngomong itu di daerah Jawa Tengah sana, tapi kok kayaknya nggak jauh dari Jakarta. Lanjut, Mbak. Akibat dari penyurutan Telaga Banyu Biru, maka terdapat banyak nama di daerah pasir di daerah yang lumayan tinggi. Jadi ada nama pasir-pasir gitu kan, entah itu pasir apa gitu. Karena aku belum pernah ke wilayah itu, ya, jadi mungkin aku nggak ngerti nama wilayahnya pasir-pasir apa gitu. Bahkan mungkin ada wilayah yang pakai nama pasir yang ini ya, yang sering dilewati orang gitu di daerah situ gitu, di dekat daerah yang dulu pernah menjadi telaga eh, Banyu Banyu Harum atau Tirtawangi itu. Lanjut, Mbak. Ada juga yang karena waktu itu sudah agak surut dan dikira pasirnya dari kali, maka dinamakan Pasir Kali Iki. Jadi itu penamaan yang mungkin orang akan ngomong itu asal budak asal gadok gitu ya. Jadi karena memang genangnya tinggal kecil ya itu pasir dari kali ya gitu kan kali iki kak sungai ini gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena pasir itu seharusnya ada di bibir telaga, bibir pantai, ataupun bibir sungai. Karena mungkin yang ada pasir juga di puncak gunung mungkin juga ada pasir, tapi pasir itu nggak akan sebanyak di situ yang ada di sungai-sungai itu gitu atau di telaga yang besar atau di bibir pantai gitu. Yang jelas kalau dalam negeri banget pasti daerah berpasirnya juga banyak. Lanjut, Mbak. Pasir juga bisa berasal dari daerah yang pernah tergenang sangat lama. Setauku kalau habis banjir yang cukup lama gitu begitu airnya surut biasanya tetap entah ada pasir atau apa masuk dalam rumah kan entah pasirnya warnanya coklat atau warnanya hitam atau warnanya putih gitu. Lanjut, Mbak. Maka munculnya nama pasir di ketinggian pada kontur dan ketinggian yang sama menunjukkan daerah tersebut pernah menjadi telaga yang sangat luas. Nah, jadi di sini ketika ada nama pasir mengelilingi suatu wilayah yang mungkin sekarang jadi perkotaan, itu mungkin layak kita teliti ketinggiannya berapa mdpl rata-rata. Kalau iya sama ketinggiannya berarti daerah ini pernah dari pantai. Tapi pantai dari suatu telaga atau danau itu tadi Tirto Harum. Lanjut, Mbak. Maka nama daerah dengan pasir itu pasti bukan nama kebetulan, tapi nama yang memang menunjukkan daerah itu pernah menjadi bibir telaga. Karena penamaan itu memang tidak asal, pasti penamaan itu ada ininya, apalagi daerahnya urut gitu. Kalau kita perhatikan dari nama air birunya, terus kemudian nama pasir-pasirnya, terus beberapa nama wilayah yang sekitarnya itu juga menunjukkan nama bekas telaga besar, bekas danau besar gitu. Jadi ini pasti Banyu Harum itu pasti di situ gitu. Lanjut, Mbak. Sehingga di daerah yang memakai nama awalan air seharusnya mempunyai ketinggian yang lebih rendah daripada daerah yang mempunyai nama pasir. Dan kenyataannya memang begitu kan, rata-rata kalau kita perhatikan nama-nama yang menggunakan nama air itu, entah itu pakai nama apa gitu, pasti lebih lebih rendah di wilayah yang di daerah yang ada nama pasirnya gitu. Itu bisa dilihat dari peta kontur ya. Lanjut, Pak. Dan di beberapa daerah yang ada genangan air terakhir pasti juga menunjukkan nama dengan sebutan air. Itu nama-namanya banyak sih, bisa pakai nama rawa atau apa gitu, tapi mungkin kalau nama rawanya udah nggak ada ya, tapi harusnya ada sih nama rawanya itu, rawa apa gitu. Tapi yang jelas daerah itu memang pernah ada genangan pasti di situ dan genangannya dari daerah yang dulunya pada batas daerah yang bernama pasir terus kemudian menyurut makin lama makin menyurut pelan-pelan gitu dan daerah genangan terakhir pasti mendekati nama-nama yang pakai nama rawa. Lanjut, Mbak. Maka beberapa genangan air terakhir di zaman Mataram sangat bisa dilacak di mana saja tempatnya. Karena kelihatan dari nama-namanya itu kelihatan jelas gitu loh. Dan mungkin kalau ada yang namanya di slide itu anggap aja kebetulan gitu karena memang kita orangnya serba kebetulan. Lanjut, Mbak.
Dan daerah yang menjadi genangan air terluas di akhir keberadaan Telaga Banyu Biru pasti akan juga mempunyai wilayah yang luas, yang dulunya disurutkan oleh Citra Soma yang menjadi Bupati Banyu Biru pertama. Jadi sebenarnya Citra Soma menjadi Bupati Banyu Biru itu beruntung sih, karena itu karena kebandelan dia sebenarnya tadinya. Tapi mungkin ceritanya nggak perlu diungkap di sini. Tapi cuman yang jelas Bupati Banyu Biru itu harusnya posisinya tidak jauh dari Jakarta. Tidak jauh dari Jakarta, tapi sebelah timur Jakarta seharusnya. Timur Selatan ya. Lanjut, Mbak. Penyurutan Telaga Banyu Biru dimulai oleh Pangeran Bondan Kejawan atau nama lengkapnya Pangeran Kebondan Kejawan. Ya namanya aja udah kejawan, mudah-mudahan ngerti deh maksudnya apa. Tapi kalau aku nggak ngerti. Jadi lanjut aja, Mbak. Pangeran Bondan Kejawan menyurutkan Telaga Banyu Biru karena tidak terima dengan anak buah Sumundur yang waktu itu adu debat dengan Ki Lurah Sabdo Palon. Kejadian memang itu ada di tengah-tengah Danau Banyu Biru ya. Jadi eh, mungkin tidak perlu diungkap di sini ceritanya. Yang jelas pernah terjadi hal seperti itu. Berdasarkan dongeng ya. Jadi ini bukan hal yang layak dipercaya. Lanjut, Mbak. Waktu itu anak buah Sumundur yang tugasnya jogo sungai membuat Telaga Banyu Biru menjadi wangi dengan maksud agar Ki Lurah Sabdo Palon tunduk kepadanya. Tetapi Ki Lurah Sabdo Palon tetap tidak mau tunduk setelah Telaga Banyu Biru menjadi wangi. Ya karena bagi beliau hal seperti itu bukan mukjizat, karena bagi beliau itu adalah hal yang gampang dan biasa gitu. Tapi kan ini dalam dongeng ya, cerita dongeng, jadi jangan dianggap serius. Lanjut, Mbak. Ki Lurah Sabdo Palon justru tidak mau melawan dan mengatakan kalau hanya seperti itu, biar momongannya yang paling mudah saja yang nanti akan menghilangkan sang Banyu Biru. Makanya yang diperintahkan kemudian ya tadi Pangeran Bondan Kejawan. Gitu. Lanjut, Mbak. Maka para putra dari Mojopahit memberitahu semua tata cara agar Telaga Banyu Biru bisa menghilang. Paling tidak agar tidak wangi dulu. Nah, cerita ini jangan dianggap serius ya. Ini dongeng. Lanjut, Mbak. Maka Ki Lurah Sabdo Palon mendatangi dan kemudian memberitahu Pangeran Bondan Kejawan agar segera menyurutkan Telaga Banyu Biru dengan cara memindahkan airnya ke daerah yang tidak bisa ditebak oleh peradaban yang tidak mengenal beliau. Ya, yang jelas kalau nggak ngerti menyan memang akan bingung sih dipindah kemana airnya, karena air sebanyak itu gitu, disurutkan kemana dan dirubah jadi apa gitu. Lanjut, Mbak. Yang pertama dilakukan adalah menguapkan dulu bau wangi agar menjadi tanda di sana pernah ada silih wewangi. Maka di tempat itu akan dikenal orang dengan nama Silih Wangi. Karena yang tadinya wangi dibikin jadi nggak wangi lagi gitu kan. Lanjut, Mbak. Wewangian yang tidak menguap maka harus dilarutkan ke dasar telaga agar bisa terjadi silih wewangi. Itu dongengnya begitu. Lanjut aja, Mbak. Pengendapan zat yang membuat wangi dilakukan dengan menggunakan zat kimia yang sudah dikenal oleh sang pangeran. Banyak sih cara-cara pengedapan itu, ada proses koagulasi dan sebagainya. Tapi yang jelas bukannya zaman dulu tuh primitif ya, karena mereka ngerti cara-cara seperti itu. Lanjut, Mbak. Sehingga membuat wangi bisa mengendap selama 5 hari dan total bisa terjadi silih wewangi selama 5 hari. Dongengnya begitu. Lanjut aja, Mbak. Selain itu, air Telaga Banyu Biru juga menjadi lebih bersih setelah silih wewangi terjadi. Karena Lalu tempat yang karena gini, Mbak, untuk ikan dan sebagainya itu memang butuh air yang benar-benar jernih, itu bukan yang ada baunya. Karena kan persyaratan air yang bisa dikonsumsi dan air yang bisa dipakai untuk hidup hewan dan sebagainya itu kan ada kan. Dan yang bisa sekarang gini aja, coba aja kalau misalkan di kolam ikan kita taruh ini apa namanya minyak wangi, kemungkinan ikannya mati loh. Lanjut, Mbak. Lalu tempat yang digunakan untuk mengalirkan air keluar dari telaga dibuka dan tempat itu ditandai dengan batu yang dinamakan Sang Hyang Tikara. Nah, Sang Hyang Tikara itu ada di mana saya nggak tahu. Tapi jangan ditanyakan ke saya ya, karena
Saya tidak tahu tempatnya di mana. Itu yang tahu mungkin ya di atasku ini. Aryo itu yang tahu. Bentar, ini Gimana? Aryo udah 30 ya. Udah 30, udah 30. Ini disclaimer Oke. dulu. Aduh, nih Disclaimer. ceritanya seru banget. Kayaknya semangat banget tadi Mbak Sari tuh bacanya seneng deh. Aku tuh semangat gitu, semangat banget. Dengan penuh semangat. Ada yang sangat menarik gitu bahwa di situ dikatakan ada citra soma. Nah, kebetulan ya sebenarnya tidak ada kebetulan ya. Eh, Keluarga besar saya itu masih ada trah dari Tuban yang namanya Citrosoma. Dan Hmm. sekarang itu biasanya dibilangnya adalah Citrosoman gitu kan. Dan kebetulan Citrosoman itu adalah Bupati Tuban pertama pada zaman Mojopahit. Jadi saya jadi yang loh gitu. Walaupun ini katanya kan dongeng, tapi kok ya oh gitu. Ya, yang namanya dongeng boleh dong mirip-mirip. Oh, boleh banget. Saya seneng dongeng. Percaya syukur enggak ya udah kan gitu. Oke, Aryo, di disclaimer-nya di ini dulu. Oke. Kan ini ya. Ini ada kiriman baru lagi. Semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Keren, bagus. Ini dari teman-teman di Jemberana, Bali. Bagus. Teman-teman di sana ngirim 2 video kan, yang nanti video berikut, yang pertama nanti deh, yang kedua ya. Ini Keren. paling semangat, Menyaners paling semangat karena ngiriminnya tiap minggu kayaknya, hampir tiap minggu. Ngirim baru, keren. Nih, aku kemarin itu sebenarnya mau ini, ada yang bilang dari dari Tirtowangi itu katanya dia mau bikin kok nggak jadi-jadi ya. Aku menagih nih. Menyaners Tirtowangi. Oke, kalau gitu. Wangi gitu ya. Iya. Kalau gitu lanjut aja yuk. Lanjut, Mbak. Oke. 31. Nah, pemompaan air keluar dari Telaga Banyu Biru menggunakan teknologi yang sangat maju di zaman itu. Makanya ada di dekat tol itu ada daerah di KM sekian gitu, yang daerah itu menjadi pusat ininya ya, penyimpanan energi sementara, sehingga kadang-kadang ketika over kelebihan kapasitas sehingga harus dilepas, itu akan membuat orang jadi kehilangan orientasi, sehingga daerah itu sering banyak kecelakaan. Nah, itu gimana nggak tahu ya, itu dekat tol. Lanjut, Mbak. Penyurutan air Telaga Banyu Biru juga menggunakan kekuatan pusaka yang waktu itu digunakan adalah tombak Sang Tundung Mendiun. Sang Tundung Mediun. Ya, karena Mediun itu juga harusnya nggak jauh dari Banyu Biru itu. Dan harusnya sekarang Tundung Mediun juga masih berada di dekat Banyu Biru karena supaya tetap surut. Lanjut, Mbak. Jadi Sang Tundung Mediun itu bukan keris tapi tombak dan juga bukan bernama Kala Gumarang. Kalau Gumarang itu keris soalnya kalau Gumarang, tapi kalau Gumarang itu bukan Tundung Mediun, setahu saya gitu ya, karena memang Tundung Mediun itu dulu waktu dipakai Aryo lewati daerah mana itu Dayakolot langsung surut kok airnya waktu pas banjir. Dipakai siapa? Lupa aku namanya, lanjut, Mbak. Oh, lupa ya. Oh, ya. Lah. Yuk lanjutkan. Karena Kala Gumarang itu berwujud keris, sedangkan Tundung Mediun berwujud tombak. Juga Kala Gumarang itu bukan spesialis untuk membuat surut air, karena di sana tidak ada pamor singkir warih atau singkir air. Kalau yang ada singkir warihnya kan salah satunya kayak tunjak semi yang dulu pernah dipakai oleh Antowerio, Pangeran Antowerio atau Diponegoro. Tapi itu wujudnya keris kalau itu. Tapi kalau Tundung Mediun itu juga seperti itu, ada singkir warihnya, jadi bisa menyurutin air. Jadi kalau ada pamor singkir warihnya itu hujan pun bisa minggir. Lanjut, Mbak. Sedangkan Tundung Mediun ada pamor singkir warihnya, sehingga juga bisa digunakan untuk menghentikan hujan dan banjir asal di tangan orang yang bisa menggunakannya.
Ya, syaratnya itu loh ya, bisa menggunakan. Kalau tidak bisa menggunakan ya walaupun dia pegang pusoko seberapa pun ya tetap aja hanya jadi besi, bukan bukan jadi pusoko. Karena harus ngerti cara gunainnya dulu. Lanjut, Mbak. Sang Pangeran Bondan Kejawan juga memanfaatkan gejala kapilaritas untuk memindahkan air Telaga Banyu Biru ke tempat yang lebih tinggi. Jadi gejala kapilaritas itu kan gejala mengalirnya air ke atas kalau lewat pipa kapiler. Jadi kalau misalkan ada pipa kecil dimasukkan ke dalam air, pasti airnya akan naik. Atau mungkin paling gampangnya itu kayak kertas tisu tuh kalau dicelupin ke air kan airnya pasti akan naik ke atas kertasnya itu namanya gejala kapilaritas. Itu digunakan juga untuk memindahkan air oleh Pangeran Bondan Kejawan. Lanjut, Mbak. Gejala kapilaritas itu gejala di mana air akan bergerak ke atas jika diletakkan di pipa yang diameternya lubangnya kecil. Ya makin kecil berarti makin tinggi ya anunya air mengalir ke atasnya. Lanjut, Mbak. Karena sifat air mempunyai daya adesi yang lebih besar daripada kohesi, sehingga permukaan air cenderung melengkung seperti pada gambar. Jadi bukan melengkung begini ya, tapi melengkungnya begini karena cekung cekung kayak mangkok gitu. Jadi karena uh, kalau yang melengkung begini itu air raksa, kalau yang begini itu air karena itu tadi penjelasannya sudah dari nomor 38. Lanjut, Mbak. Maka gejala kapilaritas akan sangat membantu untuk memindahkan air ke ketinggian tertentu. Karena yang menggunakan gejala kapilaritas pasti dipindahkannya ke tempat yang lebih tinggi, bukan ke tempat yang lebih rendah. Karena kalau ke tempat yang lebih rendah pasti gampang diduga kira-kira kemana. Lah beliau memindahkan ke tempat yang lebih tinggi supaya nggak bisa diduga. Lanjut, Mbak. Dan seberapa tinggi air bisa dipindahkan juga bisa dihitung menggunakan rumus fisika. Itu kalau anak-anak SMA pasti bisa ngitungnya lah. Lanjut, Mbak. Sehingga mencari keberadaan pipa kapiler yang dipasang oleh Sang Pangeran Bondan Kejawan akan membuat kita menemukan di mana air Telaga Banyu Biru dipindahkan. Jadi pasti ada di ketinggian lebih tinggi daripada daerah telaganya tadi. Terus yang kedua nggak mungkin terlalu jauh. Dan pipa kapilernya bisa kita cari dengan model seperti apa sih gitu loh. Bisa mungkin apa namanya dibentuk kira-kira mendekati kayak kalau orang biologi ngomong kayak columnar join gitu, jadi celah-celahnya columnar join itu bisa dipakai untuk mengkapilerkan air pindah-pindah ke mana atau dengan gejala dengan bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi terlalu sangat amat banyak bentuk yang kira-kira bisa dipakai untuk memindahkan air tadi gitu. Lanjut, Pak. Karena pipa kapilernya pasti sangat panjang dan juga sangat banyak, dan pasti juga diatur agar terlihat alamiah. Sangat dibikin kelihatan seolah alamiah, tapi kalau jeli sih itu pasti nggak alamiah itu. Jadi tergantung kita bagaimana apakah apa-apa itu akan kita anggap alami atau tidak gitu aja sekarang. Lanjut, Mbak. Warna dan jenis material dibuat semirip mungkin dengan daerah sekitarnya sehingga terlihat sangat alami. Memang seolah-olah kelihatan alami, tapi pasti kelihatan nggak alami sih kalau air bergerak ke atas itu nggak wajar gitu aja sebenarnya. Lanjut, Mbak. Selain itu juga dibuat agar pipa kapilernya tidak tersumbat, agar penyusutan air bisa berjalan seolah-olah alami. Makanya butuh waktu yang sangat lama dari jam paling tidak ada sekian generasi kerajaan karena itu tadi untuk supaya supaya menghilangnya seolah-olah alami. Lanjut, Mbak. Jadi dalam menyembuhkan Sang Banyu Biru tentu harus disembunyikan di tempat yang tidak terduga. Dan yang tidak bisa diduga itu bukan di bawah, tapi justru di atas. Karena pola air mengalir kan dari atas ke bawah lah. Jadi kalau dipindahkan ke atas pasti nggak akan dipikirin. Jadi pasti dipindahkan ke atas. Jadi kita harus berpikir dengan pola terbalik dari apa yang umum kita pikirin gitu. Kalau mau berpikir dengan cara tata caranya yang kita dulu. Lanjut, Pak. Karena air punya sifat yang sangat khas dan akan selalu bergerak ke bawah sesuai arah gravitasi. Maka kalau air disembunyikan di bawah, pasti akan cepat ketahuan. Jadi disembunyikannya di atas. Itulah hebatnya pola strategi dari leluhur kita. Jadi di sini kita mungkin harus mulai mencurigai di ketinggian tuh daerah mana sih yang menggunakan nama air gitu kan. Lanjut, Mbak. Maka agar air tidak kembali turun, di daerah tersebut harus dibekukan, sehingga di daerah itu menjadi daerah yang hampir tidak ada air terjunnya. Menarik.
Di pegunungan itu biasanya walaupun dingin, tapi air terjun pasti banyak. Nah, daerah itu pasti nggak ada air terjunnya. Karena memang daerah itu tempat air dibekukan. Lanjut, Mbak. Karena airnya naik ya, jadi nggak ada yang turun. Iya, Mbak. Air dari Telaga Banyu Biru yang sudah ditarik ke atas selalu dibekukan sehingga tidak bisa mengalir turun lagi. Tapi tetap akan kelihatan karena kita bisa ngecek dari ketinggian wilayah dan kemudian kita bandingkan temperaturnya di wilayah itu gitu kan. Dibandingkan dengan wilayah yang lain, kira-kira daerah itu lewat ekstrim dingin apa enggak gitu kan. Lanjut, Mbak. Pembekuan menggunakan energi alam yang bersifat geotermal untuk mengalirkan zat yang bisa menyerap kalor dari air Telaga Banyu Biru tersebut. Jadi banyak proses yang digunakan dan mungkin beberapa teknologi belum ada di zaman sekarang ya malahan, tapi ada di zaman lama. Lanjut, Mbak. Yang jelas ada cairan yang mudah menguap yang mampu menyerap kalor dari air Telaga Banyu Biru yang proses kerjanya mirip freon AC dan lemari es. Tapi bukan CFC atau teknologi lain yang saat ini kita kenal. Dan secara baunya akan kelihatan seolah-olah alamiah gitu kan. Jadi kira-kira bau apa gitu kan. Tapi itu pernah ada sih kalau di beberapa cerita lama baunya jadi bau seperti apa gitu. Lanjut, Mbak. Efek sejenis freon yang menguap tersebut akan mampu menyerap kalor dari air Telaga Banyu Biru sehingga akan tetap membeku. Jadi ada daerah yang kemudian dipakai untuk tempat pelepasan kalornya ya. Jadi seperti lemari es itu kan harus ada tempat pelepasan kalornya. Biasanya di belakang yang ininya ada pipanya muter-muter gitu. Kalau nggak di samping kadang-kadang tergantung yang bikin perusahaannya apa gitu lah. Beliau juga sudah perhitungan itu, tapi terus dibikin sealamiah mungkin. Gitu, Mbak. Lanjut. Efek sejenis freon yang menguap tersebut akan mampu menyerap kalor. Udah ya barusan ya. Sumber energi yang 52 kan. Sumber energi yang digunakan juga tidak boleh terlalu jauh dari lokasi penyerapan energi di sana, sehingga proses aliran zat sejenis freon bisa berlangsung sangat lama. Sangat lama, pelan dan tapi pasti gitu loh. Jadi memang itu membutuhkan waktu sekian generasi kan sampai benar-benar hilang. Lanjut, Mbak. Sehingga tempat membekukan air di daerah itu akan dikenal dengan nama air membeku. Ya, harusnya kan sudah dikenal ya. Namanya kira-kira apa sih air membeku dalam bahasa Kawi atau Sanskerta itu gitu loh. Lanjut, Pak. Sehingga di atas daerah air membeku pasti akan sangat dingin dan pada ketinggian yang sama daerah tersebut akan lebih dingin dibandingkan daerah lain. Jadi itu perlu dipercermati ya. Daerah itu mempunyai temperatur yang lebih dingin dibandingkan daerah yang lain di ketinggian yang sama. Bahkan di daerah yang ketinggiannya lebih tinggi ya. Bahkan di daerah yang mungkin lebih tidak ada polusi sekalipun itu tetap lebih dingin. Lanjut, Mbak. Selain sering mengembun, daerah itu juga akan sering berkabut karena dinginnya dari dalam tanah. Maka ketinggian embun bila diukur dibandingkan dengan daerah lain pasti akan lebih mendekati tanah. Ketinggian embunnya juga beda ya di sini ya. Jadi orang mungkin akan melihat kabutnya beda di situ dan dinginnya bukan makin ke atas malah mendekati tanah. Lanjut, Mbak. Sehingga banyak hewan yang biasa ditemui di daerah dingin akan sulit ditemui di permukaan tanah karena tidak tahan dengan dinginnya tanah. Jadi hewan-hewan yang biasanya itu kalau dalam bahasa Jawa ngerong itu atau tinggal di bawah tanah itu di situ daerah itu justru nggak ada kan di situ tempat air dibekukan jadi mereka nggak tahan di situ jadi hewan-hewan melata dan hewan-hewan itu di situ justru malah sangat-sangat langka sekali atau cenderungnya hidupnya di atas pohon malah bukan di bawah. Lanjut, Mbak. Selain itu, seharusnya hewan akan menghindari membuat sarang di bawah tanah karena di bawah tanah justru lebih dingin dari permukaan tanah. Jadi beda dengan di daerah pegunungan yang lain, justru yang lebih dingin di atas. Ini justru di tanahnya makin ke bawah makin dingin. Dan itu bisa diukur misalkan di permukaan tanahnya, di atas permukaan tanah 1 meter diukur temperaturnya berapa, tepat di permukaan tanah berapa, terus kita pacul sampai 1 meter berapa, sampai 2 meter berapa. Itu nanti ketahuan kalau temperaturnya makin turun bukan makin naik gitu. Lanjut, Mbak. Bahkan di atas sekalipun akan sangat jarang burung bersarang karena terlalu dingin dan lembabnya wilayah tersebut.
tidak bagus untuk burung juga sih. Jadi lebih langka dibandingkan daerah lain, di situ burung lebih langka. Lanjut, Mbak. Kalaupun ada sarang, maka biasanya pola sarang yang dibuat adalah model yang sangat tertutup. Tujuannya untuk menghangatkan dalam sarang. Ya, seperti itulah kira-kira. Burung kan juga pintar bikin rumah. Oke, lanjut, Kak. Cacing tanah juga akan sangat langka karena terlalu dinginnya tanah dan makin ke bawah justru semakin dingin. Ya, ini justru apa cacing tanah itu kalau dicari, kalau kita bandingkan dengan daerah lain di tempat yang perkebunannya sama, itu per meter perseginya pasti akan jumlahnya jauh banget bedanya gitu. Jadi kalau di tempat lain kita macul nyari cacing gampang, di situ akan sangat-sangat sulit gitu. Nah, ini karena sudah 60, berarti disclaimer yang kedua. Monggo Bapak Aryo. Oke, siap. Sudah. Ini kiriman dari Bali yang kedua, dari Jemberan yang kedua. Tadi yang ketiga nih, Tom. Oh, yang tadi yang ketiga ya? Ini yang kedua sekarang. Iya. Semua ini hanya dongeng. Arahnya Kalau masih tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya Lupa. nanya. semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Oke. Oke, Mbak, moga dilanjut. Beberapa tempat juga dipersiapkan untuk menampung air yang kembali mencair dan agar kekuatannya tidak bisa digunakan, maka airnya dibuat berbau tidak sedap. Wah, itu di mana aku nggak tahu deh. Tapi kayaknya pernah dengar gitu aja. Lanjut, Mbak. Namun karena dari aliran Amertasari, maka paling tidak masih bisa digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit kulit. Menarik. Yang jelas seperti itu ya. Tapi cuman itu di mana aku nggak tahu. Lanjut, Mbak. Lokasi itu juga akan membuat efek halusinasi karena ada beberapa reaktor yang membuat sinyal diskret sehingga susah dilacak. Jadi kalau membawa probe ini kita waktu itu kan ngajak teman yang ahli sinyal dari Jogja itu emang ada sih kita lacak emang ada sinyal diskret yang aneh di situ sih. Tapi tidak mungkin dijelaskan di sini. Jadi lanjut aja, Mbak. Selain itu, daerah tersebut juga diamati dari kejauhan, maka dengung sasradara akan lebih jelas di lokasi tersebut meskipun saat ramai. Denging yang ada di telinga kita itu loh, itunya beda dan getarannya lain. Kali kalau kita ukur memang lain ya. Jadi tergantung tuh biasa mendengarkannya bagaimana gitu. Kalau nggak pernah berusaha membedakan ya mungkin nggak akan kelihatan alami biasa-biasa aja. Tapi suara itu lebih kencang di lokasi itu daripada di tempat lain. Lanjut, Mbak. Sehingga beberapa sinyal pada frekuensi ultrasound akan bisa terlacak di sana. Itu seperti yang ada di Gunung Lelakon di daerah Soreang, Bandung yang di mana ada piramid besar di sana yang sekitar 300 meter itu juga sama. Ada sinyal yang ngelok ke sana di frekuensi ultrasound sekitar 28 kHz atau berapa itu lupa saya. Sekitar segitu ya. Dan itu kalau bergerak makin tinggi biasanya kalau jengking keluar sih. Dan kalau jengking makin tinggi lagi ular keluar. Jadi kita juga harus ngecek dengan itu ya. Karena kalau tidak kan berarti kalau kita tidak boleh meneliti wilayah itu kan nanti akan kelihatan dari getarannya akan bergerak ke arah mana gitu. Kalau bergeraknya menurun berarti kita aman, nggak akan diganggu oleh hewan-hewan seperti itu gitu. Lanjut, Pak. Bila menggunakan probe yang benar, maka sinyal akan terlacak di beberapa reaktor kunci yang digunakan untuk membangkitkan mesin pendingin di sana. Yaitu peralatannya tidak bisa kita buka apa saja, tapi yang jelas kita pernah mencoba gitu aja. Lanjut, Mbak. Sinyal akan terlacak pada frekuensi 28 kHz yang biasanya digunakan untuk mengunci atas piramid lelakon yang ada di Bandung. Kita ngomongnya Bandung ya, karena Bandung tuh di mana nggak tahu. Lanjut, Mbak. Namun sebagian besar sinyal akan susah diterima menggunakan probe yang ada karena ada
yang bukan dari gelombang elektromagnetik. Namun paling tidak ada yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada yang mengenai gelombang elektromagnetik, berarti memang dalam penelitian kita tidak boleh kurang menyan gitu. Jadi memang teknologi iya, tapi menyan harus yang lebih utama gitu. Lanjut, Mbak. Jadi menggunakan rasa akan sangat dianjurkan dalam melacak lokasi tersebut. Ya, tapi itu bagian bisa merasakan ya. Tapi kalau tidak bisa merasakan ya kita tidak menganjurkan. Lanjut, Mbak. Jika kurang peka dalam menggunakan rasa, rasa, maka bisa menggunakan hewan untuk mencari tempat-tempat yang bisa membuat mereka gelisah. Itu yang paling gampang, karena hewan itu mempunyai kepekaan yang sangat tinggi kan. Jadi hewan itu gelisahnya di mana kalau kita bawa itu kan gampang bawa muter-muter pakai mobil aja, mungkin kita lepas gimana dia. Ini kan kelihatan dari tingkat gelisahnya hewan tadi. Ketika kita taruh di mana, tiba-tiba dia lari kemana gitu. Atau pokoknya berisik aja kalau dia gelisah. Lanjut, Mbak. Karena tingkat kegelisahan hewan di sana akan menunjukkan seberapa besar intensitas sinyal sastra darah yang membuat hewan tersebut tidak nyaman. Jadi ini yang kita gunakan untuk melacak sesuatu hal yang tidak bisa dilacak dengan karena bukan gelombang elektromagnetik ya. Kalau bukan gelombang elektromagnetik, berarti kita harus menggunakan probe yang lain. Nanti hewan kita gunakan sebagai probe-nya. Lanjut, Mbak. Karena secara naluri dan penciuman, terkadang hewan memang lebih peka daripada manusia. Jadi yang aneh di situ loh. Harusnya kan manusia itu punya kepekaan yang sama. Tapi kenapa kok kepekaan kita hilang gitu loh? Dengan makin pinter kok malah makin hilang gitu. Harusnya kan enggak ya. Lanjut, Pak. Pinter. Karena manusia lebih sering mengabaikan gejala alam daripada hewan. Sehingga naluri dan kepekaan manusia terhadap alam cenderung menghilang. Karena kita selalu ngomong sebentar-bentar alamiah gitu loh, sebentar alamiah. Kalau tidak bisa dijelaskan terus langsung nggak boleh diberitakan gitu kan. Jadi seperti kasus bis pahala kencana yang tiba-tiba masuk ke hutan di daerah Grobogan itu kan harusnya itu dibahas toh, bukan kemudian dihilangkan aja beritanya gitu loh. Jadi sebenarnya teknologi itu kalau kurang nyan kan nggak bisa jelasin, gitu aja kan. Yang jelas apa ya iya manusia itu kalau dikatakan makhluk paling sempurna kok sama hewan nalurinya kalah gitu, kepekaannya kalah kan enggak dong harusnya. Lanjut, Mbak. Karena logika barat yang saat ini dianut cenderung akan menjauhkan kita dengan logika masa lalu, di mana leluhur yang sudah memprediksi cara berpikir kita sehingga bisa menyembunyikan air dari Telaga Banyu Biru yang tak sempat terpikirkan. Nah sekarang logika barat itu kita tuh sejak kecil kan diajarin tuh nggak boleh membantah, Mbak. Ya seperti misalkan gini ya, kalau kalau 10 dibagi 2 itu kan sama dengan 5. Tapi kalau 10 dibagi setengah itu kan sama dengan 10 kali 2 per 1 sama dengan 20. Nah, sekarang kalau aku punya 10 permen coklat, aku minta guruku untuk bagi setengah apa dibagi setengah supaya jadi 20, apa ya bisa guruku gitu loh kan. Kenyataannya kan itu tidak bisa diterapkan, tapi itu dijadikan patokan untuk menghitung di matematik loh, Mbak. Jadi kan artinya sesuatu hal yang ini apa namanya dalam skala praktek nggak bisa dipraktekkan aja itu kita harus kita diwajibkan menganggap itu benar gitu loh. Sedangkan mereka menelitinya aja nggak bisa, tapi nganggap itu salah. Padahal jelas-jelas kayak tadi matematik itu ada bagian-bagian yang layak dipertanyakan. Itu baru dari matematiknya ya, belum seperti ada orang ngomong kebakalan energi massa sebelum dan setelah reaksi kayak apa kebakalan massa sebelum dan setelah reaksi tetap. Tapi kalau kita punya telur ayam itu kita masukkan inkubator yang bisa keluar masuk telur itu kan cuma udara. Tapi kenapa terjadi penambahan kalsium di tulang ayam? Kenapa terjadi penambahan darah Fe atau zat besi di tulang apa di darah ayam dan sebagainya gitu? Penambahan kalsium tadi bukan hanya di tulang ya, di paruh ayam sama kuku ayam datangnya dari mana gitu kan? Itu tapi tetap hukum kekeluaran massa harus dianggap benar itu loh Mbak. Padahal jelas-jelas kalau dari telur ayam aja udah Jawa dibantah itu nggak benar kan? Ya itu logika kurang itu memang. Lanjut Mbak. Karena kalau kita berpikir ke arah kiri, maka leluhur justru membuatnya ada di kanan. Maka justru yang dianggap masuk akal justru akan menjauh dari lokasi sebenarnya. Pokoknya kita harus berpikir arah terbalik. Yang kita anggap benar itu mungkin malah salah gitu. Jadi yang kalau ada cerita bahwa sejarah nenek moyangnya begini, kita harusnya curiga bahwa jangan-jangan bukan itu gitu. Karena
cerita sejarah yang saat ini beredar itu sangat jauh dari cerita yang ada di pewayangan, cerita-cerita yang ada di cerita dari orang tua dan sebagainya gitu loh. Coba aja dilacak semuanya itu. Jangan langsung gugon Tuhan gitu loh. Jadi apa iya kerajaan itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Nah, sekarang kita ngomong bahwa katanya Mataram kuno ada di Jawa Tengah, tapi kenapa cerita tentang apa namanya buaya itu kenapa kok adanya di daerah Jawa Barat gitu kan? Itu kan anu ya sangat-sangat nggak normal gitu loh. Jadi apa iya satu kerajaan apa semua kerajaan itu sudah kita temukan atau malah seluruh kerajaan belum pernah ditemukan semuanya gitu loh. Apa ya iya gitu loh. Kita harus percaya dengan Belanda bahwa cerita Belanda begini. Apa iya rontal-rontal yang ada itu benar dan sebagainya harusnya cuma dicari. Gitu. Jadi Saya kita setuju, tuh Mas. kemudian percaya gitu aja. Tapi kalau dengan apa Atlantis series sebaiknya jangan percaya karena ini cuma dongeng. Lanjut nggak? Ya, bebas tapi. Sehingga sangat mampu menggiring orang sebanyak mungkin agar berpikir salah dalam menganalisa. Nah, masalahnya tuh itu loh Mbak coba toh. Kalau kita berpikir tuh harusnya pakai kepala ya. Kalau namanya analisa itu tuh berpikirnya pakai apa ya? Kok namanya analisa? Aku nggak ngerti artinya deh. Tapi kalau kenapa nggak brand Lisa gitu kan? Lanjut Mbak. Karena dalam menganalisa tidak melibatkan faktor dari mana datangnya cahaya abadi, tapi hanya berdasarkan apa yang ada dalam tulisan asing dan beberapa decoy di lapangan yang memang sudah dipersiapkan oleh leluhur. Ya karena analisa ya Mbak. Analisa gitu ya masalahnya ya. Bu ngomongnya katanya dari Ana dan Lisa, tapi ngomongnya tetap analisa. L tetap gabung di depan bukan di belakang. Lanjut Mbak. Apalagi kalau logika yang digunakan adalah logika mendasar atas munyuk dan keturunan munyuk, jelas akan sangat jauh. Ya karena kalau kita tuh percaya gitu loh, katanya manusia dari manusia kera dari kera. Kan seharusnya kalau seperti itu yang kera, yang punah tuh keranya dong. Kenapa yang punah kok malah manusia keranya gitu? Nah, jadi ini sebenarnya tuh kalau manusia keranya yang punah kan berarti manusia keranya tuh harusnya pada posisi awal kan. Jadi berarti posisinya sebenarnya bagaimana? Apakah manusia kera berubah menjadi kera atau jadi manusia atau manusia kera berubah jadi manusia atau manusia jadi kera gitu kan? Yang benar yang mana gitu loh. Tapi nggak mungkin manusia kera ada di posisi tengah karena yang kalau secara hukum adaptasi seharusnya hilang itu keranya dulu bukan manusia keranya dulu. Yang hilang punah pertama adalah yang tidak bisa beradaptasi. Jadi manusia keranya yang tidak bisa beradaptasi. Berarti kan posisi akhir itu entah keranya entah manusianya gitu. Tapi cerita seperti ini dipercaya gitu loh. Yang lucu kan itu kan. Lanjut Pak. Tapi ARC sangat tidak melarang kalau ada yang bangga jadi anak turunnya Munyo. Ya enggak Pak. Itu hak ya Mbak ya. Kalau memang percaya dengan itu ya monggo gitu. Tapi kan kalau kalau saya ya jelas nggak percaya. Saya dengan secara resmi aja nggak percaya kok. Lanjut Mbak. Agar air Telaga Banyu Biru tidak terisi lagi oleh air dari aliran Amertasari, maka perlu dibuat bendungan yang membatasi aliran dari Sungai Brantas ke Telaga Banyu Biru. Dalam bahasa Jawa, bendung itu artinya biasanya nulisnya pakai A ya. Jadi Bandung. Ya, sekarang kira-kira bandungannya itu di mana? Aku nggak tahu deh. Ada nggak nama wilayah yang pakai nama Bandung itu di mana gitu. Lanjut nggak? Maka beberapa wilayah di dekat Sungai Brantas mengaliri air ke Telaga Banyu Biru harus dibendung. Yang jelas, kalau mengerti maka bandungannya itu pasti akan ketahuan ada sebelah mana. Dan itu pasti ada banyak perbukitan yang merupakan timbunan. Dan perbukitan timbunan itu pasti daerahnya dari batu kapur. Karena batu kapur itu tidak ada di ketinggian seharusnya. Karena itu harusnya ada dari intrusi dasar laut yang naik ke permukaan. Jadi kalau itu tiba-tiba ada di ketinggian itu layak dicurigai, apalagi kalau bawahnya bukan tanah kapur. Lanjut, Mbak. Dalam bahasa Kawi, di Bendung lebih sering dikatakan di Bandung. Ya, itu tadi sudah dibicarakan. Nanti lanjut aja, Mbak. Maka bendungan juga sering disebut bandungan. Dan tentunya bandungan itu untuk membendung beberapa kanal yang dari aliran Amertasari.
Nah, itu di mana posisinya nggak tahu ya. Jadi lanjut aja, Mbak. Setelah Bandungan digunakan untuk membuat agar aliran Amertasari tidak bisa menuju Telaga Banyu Biru lagi, maka Bandungan itu kemudian ditimbun dan dibuat sealamiah mungkin. Makanya deretan pegunungan kapur itu kalau dari arah Berantas itu akan lebih banyak ke arah timur. Yang ke arah barat itu lebih sedikit. Dan itu akan kelihatan sih. Karena kenapa yang dipakai nimbun kok dari tanah dari laut? Karena kalau tanah dari daratan nanti ada daerah yang berkurang, nanti akan kelihatan dan struktur tanah daerah itu pasti serba terbalik-balik gitu. Jadi tidak alami di wilayah itu. Itu bisa dilihat dari akar tanaman yang harusnya merambatnya ke samping bukan ke bawah. Lanjut, Mbak. Maka daerah di mana Bandungan itu berada pasti kalau diteliti secara geologi akan terlihat seperti patahan. Padahal daerah ini adalah patahannya. Mereka kan ngomongnya gitu dengan patahan gitu karena mereka tidak bisa melihat sampai ke dalam kan dan mereka tidak ngerti mitos di wilayah itu apa gitu kan. Tapi kan itu versi mereka berhak mengatakan seperti itu, tapi kita juga berhak mengatakan itu Bandungan dengan patahan. Lanjut, Mbak. Batuan yang ada di Bandungan itu seharusnya juga batuan breksi dengan bagian antar batu seperti dicampur sehingga seolah-olah alamiah. Jadi yang dinamakan batuan breksi itu batuan yang kayak dicampur bareng, kayak bronjongan gitu, Mbak. Dan batuan itu akan kelihatan nanti fragmen-fragmennya tiap batuan itu beda-beda dan kayak diambil dari tempat-tempat yang berlainan gitu. Jadi bukan dari satu pegunungan gitu kan, kelihatan dari situ. Jadi kelihatan kan bentuk batunya itu beda-beda gitu. Kalau bentuknya beda-beda berarti dia pasti ada kontraktornya gitu, Mbak. Kesimpulannya. Lanjut, Mbak. Batuan breksi yang ada amat sangat keras sehingga bisa menambah kuatnya Bandungan tersebut dalam mengatasi kekuatan besarnya aliran air Amertasari. Dan itu kalau dicampur dengan asam tinggi itu juga tidak gampang larut ya. Jadi asam kuat tidak gampang larut. Bahkan pakai yang aqua regia juga tidak gampang larut. Jadi eh, beberapa batuan kalau dipecah kalau kemudian di grinding kemudian dianalisis di laboratorium pasti ada beberapa material yang ini nanti akan kelihatan bahwa ada material yang tidak ada dalam sistem periodik. Lanjut, Mbak. Akibat penyusutan air Telaga Banyu Biru secara perlahan sampai ke zaman Bupati Citrasoma, maka di wilayah tersebut akan ditemukan banyak batuan sedimen. Nah, itu ada di mana nggak tahu ya. Yang dinamakan sedimen kan kelihatan berlapis-lapis gitu kan batuannya gitu loh. Itu ada di mana nggak tahu, tapi daerah itu pasti banyak banget. Lanjut, Mbak. Fragmen batuan breksi juga akan terlihat dari beberapa batuan yang berbeda dan dari daerah yang berlainan. Ini semua tergantung dari sang kontraktor yang dipasrahi proyek penutupi Bandungan. Jadi batu breksinya juga kelihatan nanti per berapa meter sekali akan ada perbedaan fragmen yang itu sangat mencolok sekali gitu loh. Dan itu kelihatan nanti, oh ini berarti kontraktornya beda gitu. Tapi di sekian kilometer akan sama, nanti tiba-tiba langsung beda lagi gitu. Bedanya di jarak yang selalu sama gitu. Itu akan kelihatan bahwa, oh ini kontraktornya beda, ini kontraktornya ada lain lagi gitu. Lanjut, Mbak. Karena sangat paham dengan pola berpikir kita, maka meskipun aneh bentuk batuan seperti ini akan tetap dianggap alamiah. Meskipun tidak bisa menunjukkan proses terbentuknya, hanya teori saja tanpa bisa membuktikan kebenaran teori tadi dan hanya nggih-nggihan saja terhadap teori barat. Jadi ada banyak teori, salah satunya di geologi itu ada yang namanya columnar join gitu kan. Tapi kalau kita pertanyakan, coba Bapak bisa nggak sih bikin columnar join dengan bentuk yang alamiahnya seperti itu gitu? Pasti nggak akan bisa. Karena columnar join seperti itu tuh memang tidak alamiah seharusnya. Oke, ini sudah sampai 90. Aryo, disclaimer ketiga. Oke, ini ada. Dari Pelangi ya. Iya. Udah langsung ngirim. Baru udah disebut hari ini langsung ngirim. Oh, Oke. dari Enggak, bukan sama yang sama. Ini anak dongeng. Kalau tidak percaya, Papa. Kalau percaya, ya jangan.
Ya. Oke. Aryo, yang dari Bali tadi udah dimasukin YouTube belum? Belum, belum. Hari ini aku masukin. Oke. Oke. Lanjut, Mbak. 91. Semua jenis pola tiang pancang untuk membandung, termasuk untuk pola decoy-nya, memang dibuat sebanyak mungkin agar posisi bandungan tidak terlacak. Jadi pasti akan dibuat mungkin dari titik itu, Mbak, supaya mereka waktu meneliti itu nggak supaya arah penelitiannya error gitu, apa error, melenceng dari tempat yang sebenarnya gitu. Nenek moyang kita jangan hitung semuanya sih supaya tidak bisa dilacak tuh gimana gitu, dan bagaimana sih supaya supaya orang kalau posisinya di timur supaya berpikir di timur supaya mikirnya ke barat gitu, atau kalau posisi selatan mikirnya ke utara gitu. Itu sudah dihitung benar-benar oleh leluhur kita. Ya kita bisa lihat Radit Boyo meramalkan zaman dari zaman Koloduro ke zaman Kolobendu sampai ke Kolosubo sampai ke Kolosuroto itu cukup urut. Jadi kalau sekian zaman aja bisa digambarkan dengan sedemikian urutnya, maka kalau hanya mengurut seperti itu kan mereka bisa banget supaya nggak terpikir seperti apa gitu. Lanjut, Mbak. Meskipun di mana Bandungan disembunyikan tidak bisa terlacak, tapi secara turun-temurun, wilayah di dekat Bandungan akan tetap mengenang namanya, walaupun pernah di Bandung dekat wilayah itu. Emang untuk ngeselin aja sih, Mbak, Bapak itu ada nama itu gitu kan. Jadi sadari atau tidak, itu ada nama itu kan. Dan orang anggap itu alamiah ya, terserah. Tapi kalau kita tidak alamiah itu, kita menurut versi kita adalah itu alamiah nih, bukan alamiah. Lanjut, Mbak. Maka pencarian Bandungan itu memang tidak boleh jauh dari posisi nama yang masih tersisa, dan itu harus menghilangkan pola berpikir alamiah. Karena kalau kita berpikirnya alamiah, ya nanti semuanya langsung kita abaikan gitu aja gitu. Jadi semua pengabdian-pengabdian itu akan membuat kita jadi makin jauh dari kerajaan yang sebenarnya ada di mana gitu. Lanjut, Mbak. Dan semua itu sudah ditandai dengan aturan waktu berdasarkan kemauan dari Ki Lurah Sabdo Palon. Karena memang beliau sudah melihat dalam jarak yang sangat jauh, jadi memang sudah dihitung semuanya sih. Lanjut, Mbak. Karena Ki Lurah Sabdo Palon sangat tahu bahwa banyak orang itu pasti ingin bisa berenang, dan latihan di kolam renang itu sangat mahal. Berenang di sungai pasti akan terkena penyakit kulit karena polusi air. Ya, makanya Ki Lurah Sabdo tahun karena mengerti hal seperti itu, berarti nantinya mungkin akan dikembalikan itu, airnya akan dikembalikan lagi. Tapi kapan kita tidak tahu ya. Dan ini bukan untuk nakut-nakuti, karena Ki Lurah Sabdo Palon itu ngerti kalau orang itu senang loh dengan nenek berenang. Kalau kolam renang kan harus bayar. Ini akan dibikinkan kolam renang gratis dan lebar sekali gitu loh, Mbak. Lanjut. Maka untuk menjawab keinginan orang yang ingin bisa latihan berenang di daerah yang aman dan tidak berpenyakit, maka perlu dibuatkan kolam yang besar oleh Ki Lurah Sabdo Palon. Artinya memang itu nanti akan dikembalikan ya, danau Banyu Biru itu akan dikembalikan. Cuman kapan? Saya nggak tahu. Dan tempatnya di mana? Apakah dikembalikan di tempat yang sama atau tidak? Saya juga tidak tahu. Cuman tujuannya bukan untuk mencapai. Tujuannya adalah supaya orang yang tadinya tuh pengen berenang punya kolam renang besar gitu. Lanjut, Mbak. Oh ya Om, ini kayaknya suaranya mantul. Kayaknya di suaranya. Kalau pakai earphone bisa aman nggak? Aduh, earphone-nya jauh ya. Di mana aku lupa naruhnya. Oh. Aku ya. Iya agak mantulnya di Omnya sih. Oh gitu. Jadi Om nggak dengar suara mantulnya, tapi yang lain dengar. Oh. Tapi kalau earphone yang deket ini yang ada dekatku itu anunya katanya gemrodok karena nggak tahu katanya rusak. Tapi ya coba ya. Ya coba ya. Ada yang bilang suaraku juga ada echo. Iya suaranya echo di Mas Agung, Mbak Sari. Nah, sebentar. Kalau sini gimana? Enggak aman, Mbak Sari aman. Ini gimana Aryo? Aryo? Coba. Halo. Ini Aryo. ada yang bilang suaranya Mas Aryo juga mantul. Oh iya, aman. Udah aman. Ini udah aman gimana ya? sekarang? Sekarang gimana, Aryo? Aman. Kayaknya di signal biasa lah lewat-lewat. Aman. Coba mungkin yang di 95 diulang kali ya. Dari 95. 95 ya, diulang ya.
Ya. Nah, tarik dulu. Oke, 95, karena Ki Lurah Sabdo Palon sangat tahu bahwa banyak orang itu pasti ingin bisa berenang dan latihan di kolam renang itu sangat mahal. Berenang di sungai pun pasti akan terkena penyakit kulit karena polusi air. Ya, beliau tahu banget ya apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka memang itu itu Danau Banyu Biru memang akan dikembalikan. Cuman dikembalikannya di mana nggak tahu. Lanjut, Mbak. Maka untuk menjawab keinginan orang yang ingin bisa latihan berenang di daerah yang aman dan tidak berpenyakit, maka perlu dibuatkan kolam yang besar oleh Ki Lurah Sabdo Palon. Ya, itu berarti kan Danau Banyu Biru mau dikembalikan. Cuman pengembalian Danau Banyu Biru itu ada di mana dan sebesar apa, itu aku nggak tahu. Tapi tujuannya bukan untuk membuat orang takut. Tujuannya adalah untuk supaya masyarakat senang karena jadi punya kolam renang yang besar. Lanjut, Mbak. Jadi tujuan akan dikembalikannya Telaga Banyu Biru itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberi hiburan ke masyarakat zaman sekarang. Karena eh, Danau Banyu Biru itu akan dikembalikan di zaman Kala Subo ya, bukan di zaman Kala Bendu. Kalau Bendu kan artinya hukuman. Di zaman ketika hukum adalah sebagai panglima itu zaman Kala Bendu gitu kan. Makanya eh, kalau dikembalikan di zaman Kala Subo emang berarti hanya untuk membuat masyarakat senang, bukan untuk menghukum. Lanjut, Mbak. Karena variasi hiburan berdasarkan air bisa dibuat, kalau si Telaga Banyu Biru bisa dimunculkan kembali. Ya, variasi segala macam bentuk permainan jadi dibikin kalau sudah airnya, genangannya sudah ada dan genangannya bersih gitu. Lanjut, Mbak. Jadi jangan takut atas kembalinya Telaga Banyu Biru nanti, karena semua sudah dipikirkan oleh Sang Hyang Batara hingga secara elegan. Jadi bukan untuk menakut-nakuti dan tidak untuk ditakuti. Jadi untuk membuat masyarakat senang ya, bukan untuk membuat masyarakat takut. Karena beliau bukan hantu, bukan memedi, bukan bedorokolo gitu loh. Jadi ya tidak ada unsur yang namanya nakut-nakutin sama sekali. Lanjut, Mbak. Karena Ki Lurah Sabdo Palon dan Ki Lurah Naya Genggong itu bukan memedi. Jadi tidak akan pernah nakut-nakuti. Jadi tidak ada yang namanya tidak nurut sama beliau terus kemudian masuk tempat sampah, bertindak salah sedikit masuk tempat sampah, salah sedikit masuk tempat sampah, tidak berpakaian seperti yang beliau mau masuk tempat sampah, nggak begitu ya kalau beliau ya. Lanjut, Mbak. Karena keduanya mempunyai sabdo jati, maka apapun yang sudah beliau sabda di masa lalu pasti akan terjadi tanpa pernah diganti-ganti. Karena sifat dari sabdo jati itu tidak akan pernah berubah. Jadi satu kali diucapkan tidak akan pernah ditarik balik. Jadi kalau misalkan pengennya kuda tidak mungkin diganti kebo gitu. Itu Aryo tidak diganti apa Aryo? Oh, Loh, iya, kalau sabdo enggak. jati kan gitu. Kalau menuntut menuntut ayam nggak mungkin diganti mentok kan? Iya betul Om. Kalau nuntut ini Jadi kalau nuntut kuda nggak jadi kebo. enggak, Lucu. enggak. Jadi kalau yang diminta ayam tidak mungkin diganti mentok atau Jadi kalau jadi nggak mungkin di tengah-tengah tuh lagi proses minta nih udah dari depan mata tiba-tiba diganti nggak mungkin. nggak mungkin. Sedang dieksekusi itu tiba-tiba diganti itu nggak mungkin. Itu berarti bukan sabdo jati gitu aja. Itu patut dipertanyakan itu. Oke, Menarik. Lanjut 102 ya. Ya. Karena memegang sabdo jati, maka beliau tidak akan pernah mengganti apapun dengan alasan apapun. Jadi sangat memegang dan menepati janji. Jadi sabdo Pandito Ratu tan kena wala-wali ya. Jadi apalagi kadewatan itu lebih tidak boleh bolak-balik. Apalagi yang di atasnya kadewatan. Ngucap tidak boleh tarik balik gitu kan. Seharusnya begitu. Makanya kalau sudah minta munyok nggak mungkin boleh diganti onta. Jerapah itu nggak boleh. Nggak boleh diganti onta juga. Nggak boleh. Jangan onta. Oh, jangan deh. Ini ada yang Jerapah. bilang gitu menyandar tadi yang bilang itu tadi. Kalau udah menyan jangan diganti yang lain-lain juga gitu kan. Mahal loh menyan. Iya, Mbak. Terakhir,
Sampun arsa konduripun sang Telaga Banyu Biru, arsa miwiti wangsulipun tatanan lami kang giring, denging angin-angin ngantos wangsul dados Telaga Madirda. Atisipun kang waring andamel wangsulipun kamulyaning Tribuana. Jadi ini tidak mungkin diterjemahkan ya, karena itu kan hanya permintaan yang mereka minta kita tulis ya sudah kita ini gitu. Tapi pada dasarnya kembalinya Telaga Banyu Biru itu pasti setelah Jamur Dipa ya. Jadi Jamur Dipa itu apa? Aku tidak tahu. Yang jelas itu akan ada di daerah yang ada tulisannya Ukara Ino itu, gitu kan. Tapi kan ini ketika Madura Negari Megathok miring Surabaya itu kan sudah hampir terjadi nih. Sudah mepet terus ke arah Surabaya ya. Iya enggak? Iya, pokoknya terus di tempat gitu terus kan. Ini kan di tempat adiknya Bathara Kala, kakaknya Bathara Kala di dunia itu ya Om ya. Iya, Di dan jagat ya. kalau pengen melihat pertandanya itu ada di Kebun Raya Bogor itu. Jelas banget penggambaran Jamur Dipa kan keluar dari mana, terus kemudian apa tuh namanya di daerah yang pasti yang dia dukung ada yang pakai trisula. Terus posisi mepetnya akan ke arah mana kelihatan sih di Kebun Raya Bogor. Tapi kalau ngerti tempatnya ya di sebelah mananya ya. Tapi kalau aku dan Aryo kan nggak tahu ya, kita Aryo ya. Iya, aku nggak pernah. Ya, nggak tahu. Gitu, jadi tapi Jamur Dipa keluar tuh tidak perlu khawatir karena urutan apa yang harus dikerjakan kan sudah dibahas di episode-episode sebelumnya, mulai dari Prabu ini, Prabu itu, dan sebagainya sudah kita buka, dan itu kita buka di sini untuk supaya jangan dipercaya, ya. Jangan dipercaya, gitu ya. Jadi kayaknya saya nggak percaya, cuma pengen tahu lebih banyak karena saya tidak percaya. Makanya jangan percaya Mbak, jangan percaya ya, yang penting itu aja. Saya nggak percaya tapi saya seneng banget sama dongeng, jadi kalau misalnya ada lagi saya harus tahu lagi karena kan saya nggak mau percaya, tapi saya mau tahu kan gitu. Dilihat dari urutan nama wilayah aja deh Mbak, nanti akan kelihatan kok nenek moyang kita sudah meninggalkan nama wilayah itu urut gitu. Nah mungkin sebagai titik awal wilayah yang harus Mbak cari adalah dari nama Jeger dulu. Mungkin kalau di Jawa itu kan, kalau orang Jawa Barat kan ngomong seceng gitu, kalau Jawa kan sejing ya. Jadi kalau Jeger itu berarti kan kalau di daerah sekitar Jakarta ini mesti nyebutnya Jeger gitu kan. Titik awalnya dari itu, nanti urutan ceritanya akan ketahuan. Ada daerah yang di Cawang dan sebagainya gitu. Di Cawang kan ditandai ya, nanti apa nanti kan ketahuan. Nah, semoga bisa baca dari nama wilayah itu ya. Nah, kalau sudah bisa baca, kita diajari Mbak ya, karena kita nggak ngerti. Iya, aduh kita bingung ya sebenarnya. Kita cuma jago cerita Mbak, bukan ngerti gitu. Gitu. Iya. Ya, moga-moga ini sangat apa? Ya, karena apa yang akan terjadi setelah Jeger itu ada di sekitar, ceritanya ada di sekitar itu gitu. Makanya nanti ada daerah namanya Sipayung dan sebagainya, itu ada dongeng di situ yang disembunyikan. Semoga bisa dipahami. Gitu. Cuman ya itulah, karena kita itu bukan orang yang pinter melacak nama wilayah, jadi ya kita nanti dikasih tahu kalau Mbak sudah ngerti ya gitu. Jadi kita yang berguru. Gitu. Jelas loh, itu ada Jeger, terus ada nyerocos loh Mbak di situ. Saya udah nggak jadi terusin kan, nanti ngomong kebanyakan aku nanti. Oke, gitu dulu. Mungkin disclaimer terakhir Aryo, terus kemudian disclaimer lengkap. Oke, siap. Ini disclaimer dari ini apa? Aduh, lupa namanya. Mobilisasi parsial. Iya, mobilisasi parsial. Cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ini bukan geretakan.
Oke, yes. Yes, moga-moga ketika jeger terjadi, ya kita lolos gitu. Oke, gitu dulu. Oh ini ada yang ada menyanyi ada yang bilang, oh nggak jago analisa. Oh iya, jangan pakai brand Lisa, jangan pakai analisis makanya. Jangan Pakai analitik itu itu mambu. itu nggak bagus, Mbak. Berpikir tuh harusnya pakai brand, bukan pakai yang itu gitu kan. Menganalisa mambu soalnya, Mas. Tapi kalau di barat itu mikirnya analisa loh, Mbak. Sangat dipahami, Mas. Saya tumbuh dengan dua budaya gitu ya. Maksudnya bahwa saya dididik dengan cara barat, tapi saya menemukan hidup saya di sebelah timur itu. Jadi ya apa ya? Bukannya rasis, tapi white people privileges itu merasa dirinya jauh lebih hebat daripada kita, padahal nggak usah dipercayalah gitu. Ya seperti tadi toh, beberapa dasar dari perhitungan di matematik dan sebagainya itu kan ternyata kalau dipertanyakan ulang nggak bisa itu. Iya kan? Nggak bisa dibuktikan loh itu. Iya. Kalau 5 dibagi setengah jadi 10 itu nggak bisa loh. Coba aja kalau kita punya HP 5 supaya jadi 10. Kalau bisa dibagi setengah jadi 10. Aku kalau gitu bisa beli 10 HP tak bagi 1/1000 biar jadi 10.000 HP buka konten, Mbak. Punya sekilo emas juga lumayan loh. 1 gram aja. Wah, cakep itu. Ya, Dibagi banyak sejuta. wah mantep. Mantap gitu. Ya, itu efek analisis, Mbak. Efek analisa itu. Makanya biasanya semua yang dianalisa itu meh mambu, Mas. Oh, banyak. Ya wis. Oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih banget Mbak Sari. Kami. Matur nuwun mau ikut di sini. Terus oke Arya monggo. Oke, ini disclaimer terakhir. Tim Athletics Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan juga saya sendiri. Dan untuk informasi resmi silahkan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Ya itu berapa jam beliau, sehari Arya? Beliau siap melayani selama 25 jam sehari, 25 8 hari dalam seminggu, 5 minggu dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Mbak Vicky memang siap, keren sekali. Gitu. Oke, kalau gitu kita parade terima kasih, Om. Iya. Oke. Terima kasih tentunya sebesar-besarnya kepada Kitunggul Jati Jaya Morogo yang sudah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi kita semua. Terus kemudian juga terima kasih Bapak Agung, Mas Agung, yang sudah mau menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide-nya. Kemudian juga Mbak Sari, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya malam ini. Lain kali mau lagi, Mbak? Mau. Semangat. Kalau terus aku maksa. Waduh, gimana Om Agung? Ya boleh. Oke, siap. Kalau nggak boleh aku maksa loh. Oh, maksa ya? Boleh, Tapi Mbak, boleh. ya yang jadi narator biasa gilir gumanti, Mbak. Jadi emang berganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Ya nggak apa-apa. Tapi ya abis diganti itu saya laki. Loh, cuman didongengi kok tertarik banget sih Mbak. Cuman dongeng loh. Saya juga suka dongeng soalnya, Mas. Jadinya ya kalau pendongeng ketemu pendongeng kan lumayan buat nambah pendongengan. Oh iya. Biar dongengnya makin nggak dipercaya. Oke, kita lanjut lagi. Yang penting jangan dianalisa ya Mbak ya. Jangan dianalisa ya. Oh jangan enggak lah, Mas. Kan sudah paham bahwa analisa itu mambu, Mas. Jadi nggak usah lah. Jadi sebaiknya menyantas itu ketika mendengar live itu sebenarnya datang, dengarkan, lupakan gitu ya. Harusnya gitu ya, Om ya. Harusnya begitu. Jadi jangan dianalisa, jangan lupakan. Oke, lanjut lagi. Terima kasih juga Mas Nogo tentunya yang udah mau merapikan slide, juga Bang John gambarnya seperti biasa. Indah sekali. Kemudian juga terima kasih juga Mbak Vicky, Om Iwan, Mbak Ade, Haskell
yang juga segelintir tim ARC lainnya. Dan terakhir terima kasih ke Pak Marius, kayak mungkin tadi di tengah-tengah datang kayak Pak Marius di kolom chat ada. Oke. Sekian ya Om ya, ada pesan-pesan terakhir. Ya, hati-hati dalam menganalisa. Hati-hati. Sebaiknya gunakan brand Lisa dengan analisa. Karena walaupun dari kata Ana dan Lisa, tapi tetap aja ngomongnya analisa. Karena aku tadi baru nyari Om, analisis itu ternyata artinya breaking down atau breaking up gitu. Malah kesannya merusak gitu loh jatuhnya. Jatuhnya merusak. Jadi agak aneh sebenarnya. Kalau misalnya dikatakan sebagai itu. Terus kemudian Mbak Sari ada kata-kata sebelum mengakhiri hari ini? Saya tidak menganalisa apa-apa, tapi saya mencoba untuk mendalami dongeng ini gitu ya, bahwa di dalam dongeng ini ada banyak hal yang kok ya nyangkut-nyangkut sama dongeng-dongeng yang saya suka dengar, bahkan dongeng-dongeng yang ada di kepala saya sendiri. Jadi saya merasa bahwa ini dongeng yang patut untuk didengar gitu loh, supaya paham pakai ini loh sama ini. Jangan cuma double stock gitu aja. Oke. Siap. Oke. Kalau gitu kita akhir ya hari ini di episode 128. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di hari Rabu tentunya. Di episode Rabu Menyan minggu depan di episode 129. Masih di episode yang sama kayaknya, pembukaan Gedung Kencono. Kalau begitu, sekian Atlantis seri 128. Sampai juga. Salam sehat dan juga yang terakhir, salam menyan. Salam menyan. Mari. Terima kasih semua, sehat-sehat. Rahayu.